Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Mulyani Rahman, NIM G01119138 dari kelompok 24 Praktikum Mandiri mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Adapun judul dari praktikum kali ini yakni difusi potensial osmotik dan potensial air jaringan tanaman, di mana difusi adalah proses pemindahan molekul suatu zat dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Sedangkan potensial osmotik yakni besarnya potensial kimia air yang diakibatkan oleh zat-zat terlarut, dan potensial air jaringan tanaman yakni perpaduan antara potensial osmotik, potensial matriks, potensial tekanan, dan potensial gravitasi. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yakni mampu mengetahui dan memahami tentang fakta difusi dan potensial osmotik, mendeskripsikan potensial osmotik, serta dapat memahami nilai dari potensial air jaringan tanaman. Sebelum melakukan praktikum, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan. Adapun alat dan bahan yakni lap kasar, lap halus, dan secukupnya tisu, pelubang umbi yang diganti dengan sedotan boba, pinset, cutter, aluminium foil, 2 buah umbi kentang, Erlenmeyer yang diganti dengan gelas aqua, penggaris, 5 liter aquades, timbangan analitik, dan gula pasir. Setelah perkenalan alat dan bahan, saya akan melangkah ke prosedur kerja. Langkah pertama, cuci bersih umbi kentang yang akan digunakan. Ini adalah umbi yang telah dicuci. Langkah kedua adalah mencuci peralatan yang akan digunakan. Tetapi sebelum memulai video, saya telah mencuci peralatan yang saya gunakan. Yang ketiga adalah menghitung gula dan membuat seri larutan yang terdiri dari 5 seri. Yang pertama 0 molar, yang kedua 0,25 molar, yang ketiga 0,5 molar, yang keempat 0,75 molar, dan yang kelima adalah 1 molar. Saya hilangkan terlebih dahulu yang 0 molar untuk lebih mudah menghitungnya. Langkah keempat, mengupas umbi kentang, kemudian membuat berbentuk silinder yang sama panjang. Yang kelima adalah memasukkan masing-masing 4 buah kentang ke dalam konsentrasi larutan gula yang telah disiapkan tadi.
ini harus dikerjakan dengan cepat agar tidak terjadi penguapan pada silinder kentang. Yang ketujuh, menutup gelas menggunakan aluminium foil. Kemudian didiamkan selama 40 menit. Setelah 40 menit, selanjutnya umbi kentang akan diangkat kemudian diukur kembali. Dari hasil pengukuran, ditemukan bahwa adanya perubahan ukuran panjang dan besar pada umbi kentang yang telah didiamkan selama 40 menit, yakni pada gelas pertama bertambah dari 1 cm menjadi 1,225 cm, gelas kedua menjadi 1,075 cm, ketiga menjadi 0,975 cm, gelas keempat menjadi 0,825 cm, dan gelas ketiga menjadi 0,725 cm. Pada hal ini dapat dilihat gelas pertama itu mengalami difusi karena kandungan air di luar kentang itu lebih besar daripada di dalam kentang, sehingga air di luar kentang cenderung masuk ke dalam kentang dan mengakibatkan kentang memiliki jumlah massa yang lebih berat atau hipotonik. Sedangkan pada gelas kedua, 3, 4, dan 5 memiliki konsentrasi larutan gula, yakni terjadinya proses osmosis, di mana air pada kentang lebih besar daripada di luar kentang, sehingga air di dalam kentang cenderung keluar dan berat kentang berkurang atau dikenal dengan hipertonik. Jadi kesimpulannya, potensial air pada sel dipengaruhi oleh larutan. Ketika larutan hipotonis, maka air yang ada di lingkungan akan masuk ke dalam sel, sehingga membuat sel bertambah massa. Sedangkan pada larutan hipertonis, air yang ada di dalam sel akan keluar ke lingkungan dan mengakibatkan sel berkurang massanya. Sekian praktikum kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.